Gini, tunggu bentar. Gimana? Yang lain kemana nih? Apakah mereka setuju? Ini kita nggak tahu itu Put. Berarti ada partai yang ngedukung BBM naik. Pasti ada. Tapi kau bilang tadi cuma jajaran mana? Aku ketemu video kalian demo, ada satu orang, itu hari Selasa mungkin ya, Ya, yang dia bercakap di mimbar pickup. Oh, pickup hari Jumat. Hari Jumat? Iya, hari Jumat. Itu Budi Panjaitan bukan? Kalau Itu yang kejadian sampai lempar gas air mata bukan sih? iya. Iya kan? Iya. Itu rusuhnya luar biasa loh, sampai ada kawanku yang jaga kantor apa gitu kan, sampai dirusuhin gitu. Iya. Tapi kalau rokok udah naik harganya nggak ada yang komen. Itu kan Nah, itu kebutuhan loh. Iya. Gini Put, rokok ini kan bukan aku apa ya? Bukan aku merokok atau tak merokoknya. Oke, selamat malam. Kita hari ini berada di Oslo, obrolan slow segmen masyarakat bertanya. Oke. Jadi aku di sini berperan sebagai, bukan berperan, saya emang aku juga kurang tahu juga kan. Kalau kemarin itu kan ada kejadian yang aku pengen tahu. Ini berkaitan dengan BBM naik. Kemarin kan ada kegiatan kan sebagai apa namanya? Sebagai penanggung jawab ya Pak ya. Penanggung jawab sih. Jadi kemarin tuh tanggal berapa aja demo yang di Tanjung Balai itu? Kalau demo di Tanjung Balai hari Selasa waktu kemarin itu. Selasa yang pertama. Iya, tanggal 12. Ini insya Allah jilid kedua akan kami buat, tapi belum tahu tanggalnya. Tapi yang kedua kemarin loh dari Kamis. Hari Jumat itu beda sama kami. Oh itu bukan BBM? BBM juga, tapi beda aliansinya, beda organisasinya. Beda pergerakannya, beda orangnya. Oh yang di Selasa itu? Selasa itu kami yang penunjuknya. Kami itu siapa aja? Kami itu ya dari HMI, PMI, apa nih? HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, PMI, kami namanya, Permata, Garuda, Inpeksra, dan lain-lain. Berarti nanti nextnya ini juga yang maju? Next ini juga, insya Allah ya. Yang hari Kamis? Hari Jumat. Hari Jumat itu? Hari Jumat itu yang saya pun lupa aku organisasinya. Dia itu yang bagian-bagian dakwah, LDK apa. Berarti bukan mahasiswa ya? Ini bukan yang kemarin kan banyak mahasiswa. Iya, Selasa mahasiswa yang apa itu aktivis dakwah lah kita bilang. Aktivis dakwah. Berarti yang Jumat itu masyarakat ada ikut? Kalau itu rasa ada lah mungkin ya, karena kita kan nggak ikut di tempat itu. Tapi kau penanggung jawab kau bilang? Iya, aku penanggung jawab hanya di hari Selasa aja. Di hari Selasa itu. Yang di hari Jumat enggak? Enggak ada ikut campur. Berarti hari Jumat tuh cuma ikut peran aja? Ikut peran aja. Karena hari Selasa itu aja, karena hari Jumat tak ada ikut campur dengan tak mengetahui. Tapi dia yang paling apa itu di hari Jumat daripada hari Kamis? Ya, bedanya hanya di penerimaan. Kalau bukan kami penerimaan hanya kami yang menang. Karena kami diterima ketua DPR hari Selasa. Maksudnya gimana? Orang itu hanya diterima berapa anggota DPR. Yang hari Selasa? Hari Jumat. Yang hari Jumat. Hari Selasa? Hari Selasa ya kami alhamdulillah diterima ketua DPR. Di hari Jumat enggak? Enggak. Atau memang ketua lagi tak di situ? Ya mana tahu kita kan Allahu alam. Berarti yang mau disampaikan tuh yang di next ini nanti apa? Di aspirasi yang jilid kedua kami. Poin-poin. Yang pertama poin-poinnya yang telah kami buat itu tentang surat. Surat apa ya? Surat yang dijanjikan ketua DPR Bapak Tengku Yasuni itu surat langsung tembusan ke presiden. Oh berarti tebakanku selama ini atau tebakan pemikiranku selama ini kan kayak kalian tuh sebenarnya gini ting. Sorry nih ya. Ya, sorry. Kalian tuh kayak nggak ada gunanya di situ. Dalam artian kenapa di kota kan yang bisa merubah kan pusat, ya kan, betul kan? Ya. Jadi aku seorang awam-awamnya aku pikir kayaknya buang-buang waktu lah, gitu. Ya kan? Berarti terpecahkan solusinya di jilid kedua. Iya. Oke, aku jawab dulu ya. Itu kan hak orang masing-masing kan udah tergantung dalam undang-undang. Berpendapat itu boleh. Jadi kalau masyarakat awam lah menilai kami itu nggak apa-apa. Ibaratnya apa yang telah kami buat itu akan dirasakan masyarakat juga. Memang bukan tujuannya, kami ya menurunkan BBM itu. Kenapa? Maksudnya gini, kenapa nggak kalian ada perwakilan aja langsung ke pusat? Ada. Gini, kok ini kan seruan aksi ini kan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau
boleh dilihat di media-media ada. Yang cowok ada ya di Sabang dan Merauke lah. Tiap kota kalau kita share tentang BBM pasti adalah video tapi kan lebih enak sekarang kan TikTok, di TikTok mungkin banyak itu kan. Ya, cuman media kurasa masih kurang sih. Iya, karena ditutup-tutupin gitu. Iya, itu kita nggak tahu entah dibungkamkan, kita nggak tahu ataupun udah pro sama pemerintah yang menaikkan BBM. Ini kalau BBM ini mungkin masyarakat awam bilang nggak sia-sia kan, tapi kalaupun turun nanti kan masyarakat juga yang merasakan, bukan kami yang kritik. Tapi ini opini gue ya. Iya. Kalau aku sendiri itu bukan karena aku kecupukan atau enggak, tapi menurutku BBM itu oke naik. Iya. Cuman nggak setinggi itu. Iya. Nah, itu makanya kita put kalau database-nya itu memang perubahan itu drastis di zaman Jokowi. Makanya kalau zaman-zaman dulu hanya naik 2.200, 300 gitu. Paling tinggi 1.000. Paling tinggi 1.000 ini udah langsung ke 6.000, langsung ke 10. Jadi balance-nya 3.000-an lebih. Kan itu semalam gila. Itu kan hampir 68 ya. Nah itu makanya memang kalau gila ya. Tapi kalau kami bilang kenaikan itulah makanya kami turun. Mengakibatkan drastisnya kali kenaikan itu. Tapi gini ya, secara apa namanya, di zaman Jokowi ini kita kayak rasaku kayak dipaksa untuk berkembang aja gitu. Iya, itu namanya. Dengan kesiapan yang belum ada ya. Jadi ibaratnya kayak warga terkejut aja. Iya. Belum siap. Makanya itu put tadi kan setiap pemimpin itu kan beda visi misinya. Zaman Jokowi ini gini visi misinya, zaman SBY dulu gitu, zaman Megawati gitu. Tapi kan zaman ke zaman itu kan tak terlepas dari kritikan. Nah, dari zaman kapan pun nanti pasti ada kritikan. Kalau masa BBM memang itu drastis sekali lah. Kalau menurut aku pun BBM itu bukan orang kaya atau orang miskin. Semua pasti merasakan. Karena 10.000 pun sekarang ya jajan pas anak sekolah pasti nggak cukup 10.000. Ada sesuatu nih. Walaupun naik, tapi yang ngantri lebih ramai dari sebelum naik. Iya, karena gini. Ini kenapa kira-kira? Ya, setahu aku lah pula ya, bukan salah mungkin nanti kan itu koreksi orang-orang apalah media atau apa kan. Karena gini, di SPBU itu sekarang ada terdaftar di aplikasi. Oh, jadi yang kemarin isunya ngisi pakai aplikasi itu jadi? Itu jadinya bukan di pengguna kereta. Mobil ya? Enggak, di SPBU-nya. Maksudnya gimana? Gini, aku punya SPBU. Aku harus ikut peraturan itu. Jadi ku catat lah itu berapa nopel, nomor kendaraan, itu berapa dia. Nah, jadi tugas SPBU sekarang berat. Kerja tambahan dibuat Pertamina. Fungsinya apa? Fungsinya untuk data. Itulah kata orang itu fungsinya subsidi. Supaya subsidi itu tersusun. Apa namanya? Pada orang yang tepat. Nah, itu makanya. Kalau aku bilang sih itulah ribetnya. Ketika naik BBM itu sasarannya itu tujuan orang itu membuat aplikasi itu. Jadi itu penyebabnya. Penyebabnya makanya ramai. Tapi di lapangan ini aku ngalamin juga nih kan. Pendataan itu masih belum rata, terutama di Medan sendiri belum rata. Terus menurutku kenapa orang makin ramai? Harga naik nih 10.000. Cuman orang ngisi tetap 10.000. Jadi cepat naik. Maksudnya minyak cepat habis ya kan. Jadi dia ngisi terus. Dia sanggupnya 10.000. Biasanya ngisi 10.000, 20 ya kan. Cepat habis, cepat ngisi. Makanya rame. Itu di lapangan ya. Kalau aku bilang pula sebenarnya cepat habis itu bukan tergantung harga minyak ya. Perjalanan kitanya. Tapi kan belinya tetap misalnya 10.000. Tapi nggak ada 1 liter lagi. Itu makanya aku bilang dulu kan waktunya makanya enak karena dia 6.800. Lebih dari 1 liter. Udah lebih. Ini sekarang cuma dapat 10.000 itu kan dulu harganya 6.800, 10.000 itu kan udah lebih dari liter. Jadi perjalanan kita kan makin lama makin banyak itu mah. Kalau aku bilang pula tergantung kalau yang kau bilang tadi. Penempatan yang tepat itu kayak seperti kampus kita juga. Kadang contoh aku duin bantuan itu kurang tepat. Nah, bahkan diapai oleh senior ya. Iya, dekat-dekat aja lebih lah. Jadi kalau aku bilang memang zaman sekarang lah contohnya Presiden Jokowi memang aku drastis lah. Memang kita harus mengatasi. Apa rasis? Drastis berubah. Kalau rasis kita nggak berani karena
Tiba-tiba diangkat itu jeruji gini. Jadi Presiden Jokowi ini nggak bagus lah ya? Bukan nggak bagus, Bu. Kalau aku bilang bagus, tapi peraturannya yang membuat kita sengsara. Berarti Jokowi nggak pandai buat peraturan? Peraturan dia bukan nggak pandai, tak tepat aja. Dia gini, Put. Dia membuat peraturan tuh ingin mengapakan rakyat miskin, tapi rakyat miskinnya di kota, nggak dipikirkan di kampung. Atau jajaran bawahnya yang kurang cepat nyampein informasi kali ya? Kalau jajaran Put nggak bisa kita salahkan, karena jajaran itu perintahan atasan. Iya, maksudnya kan bawahan itu kan wajib menginformasikan masih cepat ke atasan, ya sampai ke yang paling atas. Iya, contoh gini Put, kalau bawahan itu aku rasa memang nggak ada salahnya, karena dia perintah dari atasan. Jadi ini kan BBM ini kan hanya Jokowi yang mengumumkan, DPR kan nggak ada yang mengumumkan. Yang diundang dalam forum itu, yang kita tengok di TV-TV itu pengumumannya. G20? Enggak, yang pengumuman BBM itu kan samping-samping Jokowi kan menteri-menteri, bukan ketua DPR wakil, makanya ini keputusan Jokowi, makanya banyak. Berarti bukan hasil rapat dari DPR bukan. Jajaran menteri ya? Ya, jajaran menteri sama kabinet sama Jokowi. Kementerian apa itu lebih tepatnya? Ya, SDM. Itulah. Kalau kemaritiman? Pertamina, BUMN, enggak lah, maritim enggak lah. Karena biasanya kan dia yang sering ngumumin. Iya, kemaritiman itu kan hanya kok katanya sih, hanya perintah dari apa aja. Lebih kayak ajudan Jokowi ya. Itu hanya perintah katanya. Kalau perintah Bapak Jokowi saya kerjakan katanya, kalau nggak perintah saya nggak. Makanya statement Pak Luhut itu ya, tim itu sekali katanya. Tapi memang lebih gimana ya, kalau ketika Pak Luhut nyampaikan tuh memang kerasa kayak, karena beberapa statement dia pernah sampaikan juga pas di kopi, jadi terasa kayak setiap dia nyampaikan tuh pasti hal buruk gitu. Ngerti nggak? Paham. Jadi kayak, waduh Pak Luhut di berita buruk apa yang mau sampaikan gitu. Celaput kadang mindsetnya berbeda-beda gitu terima, karena yang aku ngerti aja pun politik ini nggak bisa kita katakan bagus atau baiknya, tapi lebih banyaknya buruk. Kadang menusuk dari belakang. Ada. Ya contohnya inilah kita BBM kita nih, dan peraturan-peraturannya kan baru kita tengok kan. Pak Luhut aja baru vaksin yang kedua yang kata media. Cuma kita lucu, kita yang gempar-gemparan disuruhnya vaksin, masa dia masih vaksin 2. Tapi kita belum tahu juga kan, katanya hoax. Iya, itu kan kalau data udah terpublik, konsumsi publik data itu. Ya, tapi bisa dicek katanya ya. Kalau itu aku pun kurang tahu. Enggak kan dikasih Bajorka kan? Iya, Bajorka. Kan data ID vaksin bisa dicek di internet sekarang. Ya, memang betul, tapi kan udah dikonsumsi publik. Kayak seperti permen udah dikonsumsi, udah dimakan. Permen itu habis enak kita rasa kan. Jadi kok cerita dia klarifikasi bisa aja. Terus ada satu pertanyaan nih. Kita balik lagi ke demo yang kemarin. Iya, betul. Aku ketemu video kalian demo. Ada satu orang, itu hari Selasa mungkin ya, yang dia bercakap di mimbar pickup. Oh, pickup hari Jumat. Hari Jumat? Iya, hari Jumat. Itu Budi Panjaitan bukan? Kalau itu hari apa dia yang bicara? Dari lihat video mungkin iya. Iya. Saya pun kurang paham, aku pun kurang paham karena nggak ikut langsung. Karena tapi tahu. Kalau mengetahui tahu. Jadi ada yang mau kutanya nih. Dia kan DPR ya saat ini. Ya, tahu DPR. Kenapa dan apa fungsi dia bicara di situ? Maksudnya apa yang disampaikan dia? Secara kan yang didemokan secara apa kita ini kan DPR-nya kan. Dan kenapa dia di situ? Maksudnya sebagai apa dia saat itu di situ yang kau ketahui? Kalau di aksi Jumat itu Jumat memang aku kurang tahu apa-apa. Tapi mungkin ini perasaanku aja kan. Mungkin dia sebagai anggota DPR yang partainya menolak kenaikan BBM. PKS ya? Mungkin dari PKS memang dari pusat udah nolak. Kalau tahu tuh yang mic-nya dimatikan itu kan. Betul. Tapi itu kan partai yang menolak. Ya, aku jadi tabu aja sejak kapan ada DPR ngedemo DPR lagi kan kayak jadi aneh. Ya, ini sebetulnya demo enggak, dia hanya kasih aspirasi ke peserta lah ya. Aku nggak tahu berapa jumlahnya yang di di hari Jumat itu, nggak tahu jumlahnya. Yang penting aku rasa mungkin dia karena sebagai anggota DPR dan sebagai
anggota DPR partainya yang menolak BBM itu mungkin biasa-biasa aja kalau aku rasa. Tapi kalau mindset yang gue bilang tadi, dia mendemo enggak, dia hanya menyampaikan aspirasi aja, keadaan gitu. Berarti dia di welcome sama yang demo. Iya, welcome namanya. Ya. Ayo Pak bicarain gini gitu. Gitu aja. Berarti sangka aku selama ini salah. Enggak salah lah, salah. Tapi dia memang aktif juga sih. Kalau semua DPR tuh aktif, misalnya kita bilang ngambil momen pasti ada ngambil momen. Itu maksud aku, apakah dia nanti akan mencalon lagi mungkin kan? Itu Allah alam itu bes. Yang penting retak tangan, rezeki udah diatur ya, karena kita tak tahu kita kan cemana apa? Iya, ya tak aku jadi PR entah kau kan. Itu tahu kita retak tangan tuh yang kata-kata viral, tengok ini M atau Z atau apa atau A. Terus ada satu lagi. Apa itu? Katanya yang kalian hari Selasa ya? Kami Selasa. Ini nanti minggu depan lagi berarti? Insya Allah kalau tim masih komitmen. Penanggung jawabnya masih Anda? Masih, insya Allah masih. Ada nggak ini apa namanya, isu-isu kayak kemarin aku udah dengar kayak disusupin gitu untuk biar ribut? Kalau untuk disusupin itu, kalau kayak untuk mana kami, cara ngatasinnya? Kalau untuk kami Selasa itu, insya Allah nggak ada. Tapi yang aku ketahui ini ya masalah manajemen aksi, bukan aku pun tahu ya kan, mengetahui aja. Kalau biasa di aksi itu ada tanda pengenal. Oh, pakai tanda pengenal. Ya, aku mohon maaf nih, aku mahasiswa tapi yang paling anti dan malas untuk itu. Jadi aku pengen tahu juga gitu kan, sebagai orang awam, sebagai yang kuliahnya biasa-biasa aja, pengen tahu aku. Kalau masalah yang pengen tahu itu, mungkin aku hanya bisa menggambarkan hal kecil aja ya kan. Kalau biasa besar itu, namanya manajemen aksi itu kan beda-beda daerah, beda-beda tingkat apanya, peraturannya. Oh beda ya? Iya, contohnya kalau dia udah nasional lah ya, kita ceritakan nasional aja. Mereka untuk aksi aja mengeluarkan biaya banyak contohnya. Contohnya ini Medan dekat. Di nasional lah kita bilang. Karena kalau nasional berapa masa itu wajib di atas 100. Kalau kita di Tanjung Balai kan. Oh itu harus kayak gitu? Enggak, bukan dibayar maksudnya. Enggak, maksudnya aku memang harus pakai jumlah gitu. Kadang kita laporan sama polisi gitu. Oh, pakai kalau laporan. Misalnya di bawah batas orangnya? Nggak ada masalah. Yang penting kita membuat laporan, buat surat sama polisi bahwa kita aksi misalnya kayak kami Selasa. Itu pakai surat lagi, bukan langsung tiba-tiba datang itu enggak? Nggak boleh. Ya. Kan polisi, kan hak kita memang ada dalam undang-undang, tapi kan kita kan wajib melapor sebagai pengamanan. Jadi kenapa terjadi kerusuhan yang kemarin? Yang ingat zaman yang kita kuliah dulu yang di Medan, yang pakai apa itu kok bisa dirusuh? Tapi kan pakai surat. Iya. Yang penting kalau aku bilang manajemen aksi mereka pakai surat. Iya. Tapi itu emang udah pakai surat. Iya, ikut di situ. Waktu itu mungkin yang sampai rusuh kali waktu. Iya, waktu RUU KUHP ya. RKUHP apa namanya? Bela Islam. Bukan, undang-undang ketenagakerjaan. Iya, RUU KUHP itu. Nah, mungkin itu. Aku ada situ satu ikut. Kalau kerusuhan itu memang contoh gini. Kalau misalnya demo, kau mau masuk DPR itu rumahmu, rumah rakyat DPR itu kantor itu. Cuman rasamu masih keselan. Oh maksudnya karena nggak dikasih? Nggak dikasih masuk itu. Aspirasi memang harus masuk. Gini Put, tanda kemenangan sebagai mahasiswa atau pendemo itu wajib masuk di DPR. Gitu? Iya, salah satunya. Itu kok udah masuk, itulah tujuannya emang untuk masuk. Bukan tujuan untuk masuk, tujuannya hanya untuk mengaspirasi apa itu. Tapi tujuan lebihnya itu diterima. Walaupun tidak tertuju, yang penting aspirasi kita langsung gitu. Iya langsung. Oh itu tujuannya. Iya tujuannya. Kenapa rusuh? Karena rusuh itu juga kan ditolak kita. Oh ditolak. Jadi kalau ditolak kan bukannya harusnya adem ayem gitu. Kenapa dipaksa masuk? Waktu itu kalau di lapangan kayak mana gitu? Iya. Kalau kita udah terbakar semangat kita. Oh, ada provokator. Enggak. Tapi terbakar semangat. Iya, terbakar semangat itu karena kita udah semangat, pihak kepolisian nggak ngasih masuk, pihak DPR nggak ngasih masuk. Oh, dari polisi sama DPR emang nggak ngizinin masuk? Iya. Apa karena terlalu rame gitu ya? Kita nggak tahu lah, Bud. Karena yang ku tahu kalau terjadi biasa kerusuhan itu karena peserta aksi tidak dikasih masuk dan tidak ditemuin oleh satu sama lain, satu anggota DPR.
Itu yang kejadian sampai lempar gas air mata bukan sih? Ah iya. Iya kan? Iya. Itu rusuhnya luar biasa loh, sampai ada kawanku yang jaga kantor apa gitu kan, sampai dirusuhin gitu. Ya. Itu kan mungkin gas air mata itu kan dari kepolisian. Mungkin nggak. Nggak, kenapa pakai gas air mata? Berarti kan terlalu rusuh. Kalau gas air mata ini nggak bisa aku jawab. Aku kan nggak di kepolisian. Bukan, maksud aku berarti kan terlalu rusuh maksud Iya, itu. gini. Apa yang dirusuhkan waktu itu? Kalau RKUHP waktu semalam itu, kalau aku prinsip yang ku tahu kerusuhan itu akibat tidak terima itu aja. Iya. Kalau itu bakar semangat karena kita nggak terima gitu. Nah, jadi kalau masalah gas air mata itu aku kurang tahu apa SOP polisi. Kena juga nggak? Kalau itu pernah merasakan. Yang sakit? Kalau kenapa gas air mata? Aku nggak pernah tahu, aku nggak kena. Aku nggak, bukan secara langsung percikan lah kita bilang. Dia gas kan atau percikan air juga gitu? Kalau kita lihat di kasat mata memang gas, tapi memang ada racikan-racikan lain itu. Oh, berarti kayak asap. Ya, contoh kayak asap bakar asap sampah lah ya. Betul. Kayak gitu. Nah, rasanya itu kayak gitu. Rasanya gitu. Cuman berkali-kali lipat. Iya, berkali lipat lah. Kan ada racikan-racikan lain. Saat itu Tanjung Balai demo juga nggak? RKUHP waktu itu demo, tapi kondusif. Aman lah, aksi damai lah namanya. Nah, ini tapi mahasiswa juga? Mahasiswa. Jadi waktu yang BBM ini lebih ke mahasiswa atau ke masyarakat? Yang waktu kami Selasa itu. Iya, yang kau tengok lah, yang kau tahu lah. Ya. Yang Selasa mau yang Jumat. Ya, kalau aku Selasa, aku bilang ada mahasiswanya. Full mahasiswa. Oh, di Jumat ini di Jumat itu ormas. Bukan ormas, aktivis dakwah lah kita kenal. Kenapa aktivis dakwah? Dari sekian itu kenapa aktivis dakwah? Karena, yang lain kemana nih? Wah ini, kalau gini, tunggu bentar. Gimana? Yang lain kemana nih? Apakah mereka setuju? Ini kita nggak tahu kita Put. Kadang kita demo ini banyak juga mengkritik. Yang mengkritik kita itu nggak tahu setuju atau nggak setuju. Ya. Tapi kalau kita tanya hati mereka, pasti mereka nggak setuju mungkin. Maaf cakapnya, masyarakat manapun yang gajinya besar, toh kok BBM ini udah kebutuhan naik, pasti bahan pokok aja kalau naik pasti berimbas insya Allah. Tapi kalau rokok udah naik harganya nggak ada yang komen. Itu kan itu kebutuhan loh. Iya, gini Put, rokok ini kan bukan aku bukan aku merokok atau tak merokoknya. Rokok ini kan hanya segelintir orang. Tapi tukang bangunan, kalau nggak merokok nggak bisa jadi bangunan. Iya, ini rumah nggak jadi tuh. Iya, itu prinsip tukang bangunan. Tapi kan BBM ini kan semua kalangan ada. Ngerti kan? Ngerti. Nah, itu makanya merokok ini kan masih ada yang tidak merokok orang. Ibaratnya kalau merokok 70% merokok, 30% tak merokok. Bilang lah begitu ya. Kalau BBM ini 100. Mau anak SMP pun. Tapi udah merasakan efeknya. Efek apa? BBM ini naik. Udah Put. Tapi dari semua harga yang aku sampai beberapa hari ini ya, tarif bis cuman beberapa yang naik. Ya angkot di Medan udah naik, udah nggak. Tapi beberapa nggak stuck. Dan jajanan juga masih tetap. Paling yang beras itu kalau kita belanja di Indomaret, itu harga udah mulai naik 2.000, 1.000 gitu. Itu bahan pokok insya Allah akan terjadi naik. Insya Allah ya, berarti besar kemungkinan. Besar kemungkinan karena biaya transport kan dari mana diambil mereka keuntungannya. Tapi kan biaya transport sama ini kan beda lagi jasanya. Maksudnya gini Put. Berarti ongkir kalau kita belanja di Shopee bakal naik ya? Ya makanya apa Shopee kan demo. Kurir-kurir. Nggak ada gratis ongkir lagi ya? Nggak tahu itu. Ya itu demonya kemarin. Iya peraturan. Gratis ongkir udah pusing kan? Peraturan Shopee itulah. Ya kita nggak tahu. Yang penting terjadi naik BBM ini. Kalau aku bilang bakal terjadi naik bahan pokok. Bahan pokok. Efek yang lain. Iya efek lain. Transportasi. Pasti. Jadi harus peduli gitu ya. Kalau peduli itu tergantung kepribadian. Ya nggak ada yang setuju gitu yang kau tahu gitu. Saya setuju gitu, nggak ada yang kau tahu gitu. Yang saya setuju BBM. Iya BBM itu naik gitu. Kalau itu pasti ada. Gitu. Iya pasti ada. Mungkin gini. Alasan terbesar mereka apa? Satu mungkin pro sama pemerintah. Pro sama pemerintah. Ya. Berarti salah satu jajarannya ya? Iya jajarannya. Yang kedua mungkin atau sanak saudaranya
ada di pusat pemerintah. Yang kedua atau partai pendukung. Berarti ada partai yang ngedukung BBM naik? Pasti ada. Tapi kau bilang tadi cuma jajaran menteri, DPR nggak ikut. Gini Put, itu makanya gue bilang tadi politik ini besar. Tanggapannya. Bukan dia partai kabinet aja, partai pendukung pun ada. Berarti memang DPR ikut ambil juga? Mereka bukan ikut ambil, mereka hanya mengetahui aja. Berarti nggak ada voting untuk kenaikan tuh nggak ada di DPR? Nggak ada. Kalau kasat mata. Tapi mereka setuju, karena nggak ada penolakan, cuma PKS yang aku tahu. Oh, kalau penolakan itu, kalau namanya partai untuk cari ekstensi ke masyarakat pasti banyak. Masih banyak akan menyusul seperti PKS. Tapi bagi mereka emang nggak pengaruh juga, ya kan? Kalau misalnya naik secara pribadi kan mereka tingkat kekayaannya nggak ngaruh sih. Kalau bagiku ya. Betul. Mungkin mereka sekarang masih punya jabatan pun. Kalau nanti seperti akulah contohnya hanya seorang pengangguran lah mahasiswa freelancer. Mungkin kalau hanya sebatas 10.000 BBM. Angkat lagi dapat. Nggak, jadi aku gini, bukan masalah angkat. Yang terjadi selama BBM naik, yang kulakukan tuh jangan lasak sih gitu. Gini, aku kurang-kurangi kemana gitu. Sebetulnya kalau BBM naik itu memang betul loh bang, supaya jangan lasak. Tapi kalau aku sebagai orang lapangan nggak kemana, pasti dari pagi ke sore pasti di luar. Kawan pun berat ya kan? Iya kawan pun. Jadi tidak udah main BBM katanya. Mereka tuh sendiri. Kadang gini, kalau aku melihat BBM ini kan efeknya masyarakat menengah ke bawah ya. Dan kok ke atas, contohnya udah ditanggung sama PBN atau PBD-nya. Apa itu? PBN tuh anggaran pemerintah. Ya apa hubungannya ke menengah ke atas? Menengah ke bawahnya? Ya sepertinya kalau PNS ataupun misalnya kementerian, DPR kan ada uang dinas ya. Uang minyak, uang makan. Iya, uang makan. Tunjangan. Seberapapun tetap dikeluarkan. Berupa. Itu kan menengah ke atas. Iya, ke atas. Jajaran pemerintahan. Iya, itu kan nggak semua dapat tunjangan itu. Iya, contoh. Walaupun dia nggak dapat kan tertutupi dengan apa yang ada. Contoh tunjangan yang lain kan tertutupin untuk minyak itu. Kan kita tapi kan nggak semua dapat tunjangan. Iya kan maksud aku tadi. Penghasilannya. Oke. Itunya. Jadi ini kita agak kita lanjut nanti. Tapi aku pengen tahu kabarnya nih. Kapan lagi rencana kalian? Kalau itu ada lagi nggak? Masih Kominsun lah. Tapi tujuannya? Tujuannya sama. Yang pertama pasti kami menuntut aksi kami yang pertama. Yang mana itu? Aksi kami hari Selasa itu sampai mana surat yang udah? Kalian udah kirim di hari pertama? Udah. Terus? Waktu kami demo itu dapatlah hasilnya kata kedua. Tunggu, aku potong. Kalian di hari Selasa tuh kan udah ngirim surat. Yang hari Jumat ini fungsinya apa? Mereka diam. Tapi ada surat dari kalian? Itu masing-masing pula Bud. Kita agak. Yang hari Jumat tujuannya apa? Kalau tahu? Mungkin kenaikan BBM juga. Ngirim surat juga. Itu nggak tahu kan kita nggak masuk dalam forum. Berarti yang penting aku hari Jumat aku nggak ada mengetahui sama sekali, hanya ku tahu mereka demo di hari Jumat itu. Hari Selasa. Iya hari Selasa itu maka aku tahu aku salah satu penanggung jawab mengetahui hasil kami demo itu bahwa DPR khususnya ketua DPR ya Bapak Tengku Eswin itu menyurati langsung ke presiden kop suratnya. Oke, jadi poin kedua tadi apa setelah surat? Poin kedua setelah surat kami mempertanyakan kenapa BBM masih seperti ini lagi. Nggak ada progres ya? Menurut kalian nggak ada progres? Oke, poin selanjutnya? Poin yang ketiga mungkin masalah-masalah Tanjung Balai lah isu-isunya. Apa itu? Boleh detail? Kalau isu-isunya mungkin masalah mafia subsidi lah yang ada Tanjung Balai. Yang kau bahas kemarin itu? Solar itu ya. Nanti boleh aku kirim nanti di videonya tampilkan kalau boleh. Ya terjadi mafia banyak di Tanjung Balai.
Oh itu banyak mafianya. Karena aku gini ya Ting ya. Aku pulang naik Raja Wali. Raja Wali itu kesusahan loh ngisi minyak solar. Ya. Itu berarti efeknya. Itu efeknya. Mafia itulah memainkan subsidi itu. Makanya Jokowi ada pemerintah pusat menerapkan peraturan seperti itu. Mau di SPBU ataupun menaikkan. Mereka sebenarnya katanya bukan menaikkan, tapi menstabilkan harga. Kalau kita bilang naiknya kan, karena kalau menstabilkan itu, kalau 68 jadi 7.000. Ya, menyesuaikan keadaannya, kan? Bukan memaksakan keadaan. Jadi poin selanjutnya? Poin selanjutnya mungkin setelah kami rapat lah makanya dapat mungkin karena ada pemikiran kawan-kawan lain kan kami kan berapa lembaga di situ kan yang kamu sebut tadi ada 7 mungkin tadi aku sebut kan masing-masing ada aspirasi masing-masing ada lah kan setiap kepala itu kan ada ketuanya ada anggota yang ngirim aksi massa itu nanti berarti dalam bulan ini juga ya? Bulan tapi dari aku sendiri Garuda Garuda itu gerakan aspirasi rakyat daerah itu memang fokus untuk BBM dan mafia-mafia di Tanjung Balai solar. Dua ini ya fokus. Kalau yang kawan-kawan dari MI, PMI, kami atau yang lain mungkin ada, tapi kita nggak tahu ya. Belum ada informasi. Oke, ini pertanyaan jelas nih. Ya. Apa menurut kau tentang ini ada info nih sama aku. Memang aku nggak ikut, cuman ada teman-teman aku yang bilang kalian itu dibilangnya pas masuk di rapat yang hari Selasa itu kalian belum dipandang belum pantas untuk berbicara. Secara pertama yang kalian aspirasikan tuh ini kata yang ku dengar yang masuk ke kupingku ya. Aku walaupun amat kan cari info juga. Pertama kalian tuh belum pantas untuk bicara di situ dikarenakan bahasan kalian itu tidak fokus pada yang apa kan ini kan menjalar kemana-mana gitu loh. Kedua, ada yang cukup viral menurutku. Kalian frontal soal salah satu DPR main handphone. Ya. Ternyata setelah dia bilang yang main handphone DPR ini, ternyata lagi ngubungin yang bicara mamanya gitu, lagi chat-chatan. Itu coba apa kebenaran itu? Kan cuma denger isu doang. Bener nggak yang poin pertama tadi? Kalau itu mungkin kami beda dari yang lain lah mungkin. Karena kami rata-rata jalan-jalan itu. Iya, rata-rata semua itu kami mahasiswa dari Medan. Yang kuliah yang Medan ya? Iya, yang sini nggak ada. Kalau sini ada, tapi yang bicara dari Medan tuh yang dipakai mic itu lah kita bilang kan ya. Memang semua asli dari Medan. Kayak aku kuliah di UIN, kayak yang lain ada kuliah di Aceh. Namanya nanti lagi libur ya? Iya mungkin mereka ada sebagian libur mungkin semester akhir dan nggak ada masuk kuliah lagi. Kalau itu pun hak orang itu kan beda-beda. Yang kayak kau bilang di awal tadi kan? Karena beberapa kepala itu begini memang aku akui di dalam DPR itu udah namanya nggak kondusif. Iya. Karena dikatakan melihat ulah-ulah kepala DPR ini nggak yakin kita seperti itu. Oke. Memang ada kau bilang luar dari jalur lah aku bilang ya. Mungkin ada jadi kan dia nggak remeh di situ. Iya mungkin dia nggak remeh karena kami frontal orangnya melawan. Paham. Karena gini, aku pribadi aja nggak yakin aku DPR kita seperti itu. Sesuai yang diinginkan ya. Udah berapa kali rapat ini kasih ini kita tengok di media sosial ya kan purpar tapi ketika kami hari Selasa itu ya ada main HP gitu contoh kan mungkin katanya ini aku masuk step kedua langsung ya. Nah, mungkin yang pertanyaan kedua mungkin katanya mau hubungi mamanya ya kalau mamanya enggak gini aku bilang kenapa ya dia main HP waktu DPR kalau hubungi orang tua itu nggak ada apanya, nggak ada efeknya. Jadi supaya gini. Mama ini nelpon rupanya yang salah satu iya. Jadi anggota DPR itu mau cari nama lah sama mama gitu. Bukan mama, katanya gini, mama sih yang dari Klen ngadu ke DPR itu ada nggak anakku di situ gitu. Iya. Ceritanya. Gini, kalau kita aku nggak tahu lah kode etik DPR ya, kan aku nggak anggota DPR ya. Iya, tapi kan tahu lah. Iya, aku tengok kalau udah salah satu anggota DPR
tidur ataupun HP main HP itu udah melanggar kode etik kalau aku bilang. Gitu ya. Iya. Kode etik. Iya, tapi kalau masalah orang tua tadi, mungkin lah anggota DPR itu mungkin memang lagi membalas, tapi posisinya nggak tepat. Karena kenapa aku bilang? Kenapa? Aku dengarnya lucu waktu itu. Urusan orang tua, kenapa sampai ke forum? Iya. Itu karena aku terus terang aja. Dari berangkat aku di rumah, aku salam mamaku, bilang aku mau demo, diizinkan. Ya kalau misalnya apa terjadi, insya Allah aman lah, namanya doa orang tua ya kan. Tapi kalau seorang DPR ikut campur sama masalah rumah tangga itu, ya mungkin yang kita salahkan mamanya kali ya. Iya, aku nggak tahu lah kita salahkan. Wah, aku bilang bola tak tepat lah forumnya, ibaratnya tak tepat tempatnya. Ketika anggota DPR membalas itu, rupanya kan toh banyak lagi permasalahan masyarakat. Iya. Nah, mungkin mama yang entah TS aku nggak tahu. Yang penting aku bilang karena gini Put, nggak tupoksnya aja. Iya. Contoh kita nih tiba-tiba ada nelpon kan nggak mungkin ku angkat itu kan hebat. Nah, kalau aku bilang tadi itulah aja masalah poin kedua tadi kan poin tadi sudah aku jawab kan poin kedua. Kalau masalah DPR itu, aku bilang. Poin kedua yang telepon ini. Iya telepon ya DPR lah gitu kan tadi DPR itu nggak masuk akal aja lah gitu aja karena ibaratnya secara umum lah kita. Secara umum ya. Secara bukan etika, sopan santun. Sopan santun contohnya itu. Karena kenapa? Momen-momen membalas, misalnya aku nanti DPR, momen-momen membalas masyarakat itu, gitu ya. Karena ada momennya, malam. Sore. Aku sih sakit hati juga sih kalau kita bicara ada orang main handphone. Itulah poin ketiganya apa? Tak ada sih, tak ada. Ini jelas. Jadi nanti mungkin aku undang lagi setelah kau yang kau bilang tadi susulan. Jadi ini nih kita akhirin aja. Terima kasih kan udah nonton. Nanti ini kita share di Facebook lah ya. Siap, mantap. Bantu-bantu juga tuh. Oke, up. Oke, nanti sampai jumpa di video selanjutnya bersama Bang Rafiki Hilmi. Thank you udah nonton, share, dan jangan lupa komen juga. Mau tahu kalian kenal sama Bang ini kan? Oke, thank you.